Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Kau Allah yang sungguh baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara pendengar Maestro yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kami Healing Harmony Singers. Mari sama-sama malam hari ini kita mau satukan hati kita, membawa sembah syukur kita kepada Tuhan untuk segala perbuatan-Nya yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat kesetiaan-Mu, oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan, pulihkan hidupku. Kaulah harapanku.
selamanya. Mari naikkan syukurmu malam hari ini kepada Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab dengan apa kami membalas kasih-Mu, dengan apa kami membalas cinta-Mu yang ajaib bagi kehidupan kami, hanya dengan pujian dan penyembahan kami, didasari dengan ungkapan syukur kami yang mendalam untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami butuh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab dengan sukacita kami menyambut setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terimalah salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, setiap kita di muka bumi ini tentunya tidak ada satupun yang luput dari persoalan dan pergumulan hidup. Dari latar belakang apapun dia, tidak ada satupun yang luput dari masalah dan tekanan hidup. Untuk itu, saudara, karena hidup ini diwarnai oleh pelbagai kesulitan dan masalah, untuk itu, bijak-bijaklah dalam kehidupan ini dengan tidak mencari atau membuat masalah, tetapi jadilah orang yang menjadi pemecah masalah atau problem solver. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sekian masalah atau pergumulan hidup, persoalan hidup, saya mencoba menghadirkan 4 tipe dari persoalan hidup manusia dari eksplorasi kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi tentunya saya tidak akan membaca ayat 1 sampai dengan 32 karena waktu kita tidak cukup. Tetapi ada beberapa dari cuplikan ayat-ayat yang terekam di dalamnya menghadirkan kepada kita gambaran tentang masalah hidup manusia. Yang pertama dari Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan ayat 5, di situ dikatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Hal ini menggambarkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kebimbangan, hidup dalam kebingungan, hidup tidak memiliki tujuan, atau lebih tepatnya hidup tidak digerakkan oleh tujuan. Di lain sisi, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam keputusasaan dan hilang pengharapan. Lalu kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-10 dan ayat ke-11, ini adalah tipe kedua dari orang-orang yang bermasalah. Digambarkan di dalam ayat 10 sampai 11, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Kebenaran dari ayat ini menggambarkan masalah hidup manusia yang di dalam perhambaan. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya kebanyakan tahu tentang kebenaran tetapi tidak menerima kebenaran ini secara mutlak untuk memimpin kehidupan mereka. Tetapi mereka memilih untuk memutuskan hidup di dalam kegelapan, cenderung menjadi pemberontak dan menolak melakukan perintah dan nasihat serta ketetapan Allah. Dan orang seperti ini biasanya hati mereka keras membatu. Mereka bisa juga terikat dan terpenjara dalam budaya spiritisme, termasuk di dalamnya budaya agamawi. Kepada mereka seperti ini firman Allah kasih tahu, mereka ditundukkan, mereka diliputi kesusahan, tergelincir dan tidak ada yang menolong. Hal yang berikutnya saudaraku, kategori dari orang-orang yang bermasalah digambarkan di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka.
Ini sudah jelas menggambarkan orang-orang yang sakit karena perbuatan dosa, baik sakit tubuh, jiwa, dan rohnya juga. Demikian juga sakit secara ekonomi dan keuangan. Dalam pelayanan kami menemukan ada banyak orang juga yang sakit jantung. Dan sebenarnya secara psikis itu disebabkan karena dosa dendam, dosa kepahitan hati, dosa yang tidak mau mengampuni, dosa kemarahan yang cukup lama disimpan. Tidak sedikit dari mereka seperti ini, hidup tetapi sudah seperti mati. Dan yang berikut saudara, yang keempat, kategori atau jenis masalah hidup manusia yang digambarkan di dalam Mazmur 107 ayat 23 dan 24. Di sana dikasih tahu, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Selanjutnya ayat 25 mengatakan, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ayat 26, mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Dan ayat 27, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Hal ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bekerja dan berusaha keras, orang-orang yang siap menghadapi resiko tingkat tinggi, orang-orang yang melihat karya kasih pimpinan Tuhan di tengah badai kehidupan, orang-orang yang menerima proses pembentukan melalui peristiwa-peristiwa yang sakit, sangat berat, bahkan hampir-hampir melampaui kekuatan mereka. Nah saudara, pertanyaannya dari 4 kategori orang-orang yang bermasalah ini, bagaimana mereka dapat keluar dari permasalahan mereka? Dan pemazmur dalam pasal yang sama, yaitu Mazmur 107, memberikan jawaban yang jelas tentang tindakan mereka untuk keluar dari 4 jenis persoalan hidup mereka yang bisa dicontohi oleh saudara pendengar malam hari ini. Firman Allah secara jelas dan lugas menjawab tindakan dari orang-orang yang bermasalah, mulai dari ayat 6, 13, 19, dan 28. Dikatakan di sana, mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saudaraku, tindakan berseru-seru kepada Tuhan bukan hanya seruan yang biasa-biasa atau seruan yang basa-basi. Seruan ini disertai dengan jeritan, tangisan, dan teriakan kepada Tuhan, baik dalam doa-doa, pujian-pujian kepada Allah. Dan dengar baik saudaraku, Allah mendengar. Tetapi jawaban Tuhan, jawaban Allah bisa saja dalam waktu yang cepat, tidak terlalu lama, atau bisa jadi sangat lama baru dijawab. Seruan ini digambarkan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, di mana mereka merendahkan diri, berdoa dengan tidak jemu-jemu, mencari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang mengalami persoalan hidup hari ini? Mari kita lihat kebenaran daripada firman ini tentang tindakan berseru-seru kepada Tuhan. Saudara Daud dalam masalah yang berat, ia berseru-seru kepada Tuhan. Kitab Mazmur 22 ayat 2-6 mengatakan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang syarat dengan pergumulan hidup mau membangun komitmen untuk berseru-seru kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya dan menantikan Tuhan hari lepas hari? Malam hari ini saya ajak saudara untuk berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Saya akan naikkan pujian ini, dan saudara nikmatilah hadirat Tuhan. Berseru-serulah kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang.
kasihnya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari setiap yang mendengar katakan, ku berseru, katakan, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, nama Yesus, 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 Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Lagi katakan, ku berseru, Yesus, ku berseru, haleluya, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ini seruan kami, oh Yesus. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus, haleluya. Ku berseru, Yesus, haleluya, Yesus, sahabatku. Dengarlah seruan kami Tuhan, haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkara
Haleluya. Malam hari ini saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, masalah hidup yang saudara alami. Tapi saya mau katakan, ketika saudara berseru-seru memanggil nama Yesus, Ia akan menjawab saudara dalam kesesakan saudara. Mazmur 18 ayat 6 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakan minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudaraku, Allah akan melakukan bagiannya ketika saudara berseru-seru kepadanya. Dari 4 permasalahan yang tadi saya sudah utarakan, orang yang hidup dalam kebimbangan, kebingungan, orang yang hidup dalam keputusasaan dan tidak memiliki tujuan, firman Allah menjawabnya. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang, yang artinya kehidupan ada di sana. Untuk masalah orang yang hidup di dalam perhambaan, memilih untuk hidup dalam kegelapan, cenderung memberontak dan menolak setiap perintah-perintah Allah ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 14 mengatakan, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Untuk masalah orang-orang yang sakit tubuh, jiwa dan rohnya, demikian juga sakit secara ekonomi, firman Allah memberitahukan ketika mereka berseru-seru kepadanya dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan untuk orang-orang yang hidup di dalam masalah ketika mereka bekerja keras, namun proses pembentukan melalui peristiwa-peristiwa yang sakit sangat berat dalam kehidupan mereka terhuyung-huyung, hampir mereka hilang arah. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, firman Allah menjawab. Mazmur 107 ayat 29 dan 30, dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima pemulihan daripada Tuhan, Mazmur 107 membawa kita untuk melihat akan kebenaran bagi orang-orang yang dipulihkan dan ditolong oleh Tuhan. Semestinya inilah tindakannya. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya ajaib. Biarlah mereka meninggikan Dia di dalam jemaat itu dan memuji-muji dalam majelis para tua-tua. Haleluya. Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, katakan, Kau Bapa-Ku yang setia. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.